Baik, shalom, selamat. Ini sore ya, belum malam ya. Saya lupa, ini beberapa kali saya ke Jatinangor dan bersyukur hari ini bisa Tuhan bawa lagi ke sini untuk kesekian kalinya. Baik, kita mau belajar, puji Tuhan. Ada satu hal yang baru sedikit orang-orang Kristen murid Yesus itu tahu. Nah, yang tadi datang terlambat pasti kaget lihat saya minta semuanya maju. Kekristenan itu bukan agama. Saya ulangi, kekristenan bukan agama, tapi keluarga. Coba saudara perhatikan, Tuhan mana yang pernah mengajar, menyebut, memanggil pencipta alam semesta itu dengan panggilan ayah, papa. Saya tidak mau memanggil dia bapak karena ada konotasi yang beda dalam bahasa Indonesia tentang kata bapak atau sebutan bapak. Nah, ini yang rancu. Dalam bahasa Indonesia, bapak itu belum tentu ayah. Betul atau salah? Nah, ketika kita memanggil Bapa kami dalam surga, itu kira-kira hanya sekian persen kecil orang Kristen sadar bahwa dia ini bukan Bapak seperti Bapak Guru, Bapak Gubernur, Bapak Camat. Betul tidak? Nah, ini yang rancu. Orang Jawa menyebut Romo. Maka itu kalau saudara tahu gereja Katolik panggil Romo itu dari bahasa Latin pater. Nah, Romo itu sebutan halus untuk seorang ayah. Saya ulangi lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, panggil dia Papa. Nah, kalau dia dipanggil Papa, ayah, maka kita ini keluarga, betul tidak? Nah, ini bedanya. Hampir semua yang lain selain kita dalam hidup mereka dengan Tuhan, mereka itu punya konsep yang sangat egois. Artinya begini, gak peduli hubunganku dengan yang lain itu gak penting. Yang penting hubunganku dengan Tuhan itu baik. Nah, itu yang lain. Tapi kalau Papa kita ngajar gak begitu. Coba ingat kalimat ini. Lanjutkan ya, saya akan mendahului. Ampunilah. Ayo, terusan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Nah, hukum ini tidak ada di kelompok yang lain. Itu hanya ada di kita. Coba kita lanjutkan. Multimedianya di mana ya? Oh, di atas. Di atas mana? Oh, di belakang. Gak ada orang tuh. Oh, tangannya yang kelihatan. Kenapa wajahmu gak kelihatan? Matius 6 ayat 14-15. Begitu amin dalam doa Bapa kami, langsung Tuhan Yesus melanjutkan. Saya lihat ayatnya ini. Oh, sini nggak ada. Nah, itu dia. Udah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jelas nggak bahwa hubungan kita dengan Papa yang baik itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Nah, ini tidak ada di kelompok yang lain. Kelompok yang lain selalu menekankan, nggak peduli kamu punya salah, orang lain kamu benci, nggak urusan. Yang penting kamu beres dengan Tuhan. Nah, karena dia itu Papa,
Berarti semua umat manusia di dunia ini apanya? Anak-anaknya. Berarti kita semua, iya anaknya tahu, artinya saudara. Lihat ayat 15. Loh, mana? Nah, 1, 2, 3. Tetapi tidak akan mengampuni kesalahan. Oke, sekarang kata orang kedua kita ganti dengan kata orang pertama. Balik ke ayat 14. Kata kamu ganti saya atau aku, terserah. 14. Loh, 14. Loh, maka itu kurang tinggi. Yang apa nggak ada kursi lebih tinggi yang di multimedia, jadi nggak lihat, dia nggak lihat saya pun nggak lihat dia. Akhirnya nggak ada komunikasi. Halo, bisa diganti nggak kursi? Salah, itu yang bangun ini salah. Kenapa tinggi sekali? Oke. Nah, tahu ya? Kata ganti orang kedua diganti kata ganti orang pertama. Jadi 1, 2, 3. Karena jika saya mengampuni kesalahan orang, Bapa saya yang di surga akan mengampuni saya juga. Ayat 15. Tetapi jikalau saya tidak mengampuni orang, Bapa saya juga tidak. Saudara, ini konsep yang penting. Lagi saudara, saya harap minggu depan saudara ada perubahan cara duduk. Jangan di belakang semua kayak tadi. Kita ini datang bukan untuk pribadi. Ini hukum yang tidak dimiliki oleh kelompok manapun. Saya ulangi lagi. Ini aja, saya beri contoh yang nggak baik, tapi ini banyak terjadi. Pak Gembala, Ibu Gembala harus perhatikan kalau ada jemaat model begini. Ada orang Kristen kalau mau ke gereja telepon dulu, entah kepada gembala, kepada teman, tanya, si A datang nggak? Lah kok tertawa? Oh datang, ya udah. Kalau dia datang, aku nggak datang. Ada Kristen model begitu? Loh, saya tanya ada nggak? Nah, itu bukan Kristen. Entah apa sebutnya ini. Jadi hubungan kita, nah ini kayak bapak yang anaknya mak pegang HP, itu jahat sekali. Saudara, lepaskan anak-anak kecil dari HP, itu merusak. Serius. Kasihan. Orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya kalah dengan si kecil main HP, rusak anaknya. Memang diam, tapi jadi egois dia. Membaca itu jauh lebih baik daripada lihat HP. Tolong ya, didik, simpan aja langsung, kasih. Begini ya papa mama yang punya anak kecil, kok ke gereja bawakan pensil berwarna dan kertas kosong. Lebih baik mereka coret-coret, mengukis apa itu jauh lebih baik daripada HP. Anak kecil yang dipegangin HP, ada 5 hal jahat terjadi. 1, dia nggak butuh orang lain. Mama papanya manggil pun noleh juga tidak, betul nonton. Dan kedua, anak seperti itu jadi asosial dan apatis karena nggak butuh orang lain. Hal ketiga, mata rusak, saraf tengkuk waktu masih kecil kan tunduk terus begini. Saraf tengkuk jadi rusak, mata rusak. Tangan kaki tidak bergerak karena duduk terus. Efeknya itu akan terjadi 15 tahun kemudian. Kasihan. Efek keempat, radiasi sinar HP itu merusak, betul atau tidak? Efek kelima, kalau dia punya adik, punya kakak, itu dianggap musuh karena adik dan kakak akan mengganggu me time-nya dia.
Tahu kata mitanya? Itu rusak sekali. Jadi berbahagia, sekarang dia sudah nggak ada HP, itu dia. Jangan kita kalah dengan HP. Tolong ya, jangan HP itu untuk anak-anak kecil. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada orang mau ke gereja, telepon dulu, musuhnya datang atau tidak. Dan kalau musuhnya datang tiap minggu, orang itu pasti pindah gereja. Dan percayalah, di gereja baru dia ketemu musuh baru. Karena di gereja yang lama belum beres. Ini bedanya kita dengan yang lain. Maka itu tolong perhatikan yang suka duduk paling belakang. Karena mau cepat-cepat pulang, begitu udah perkataan langsung alasannya parkirnya sempit. Awas. Tidak mau bersekutu. Tadi saya telepon Pak Gembala. Ini jamnya terlalu dekat. Masa jam 5 mulai kebaktian keempat, lalu jam 7 ke jam 19 kebaktian kedua. Bagaimana mau fellowship? Nah, kita harus mengubah waktu. Saya bilang Pak Gembala, coba dimulai 16.30. Masih lumayan ada waktu. Jadi jangan langsung pulang bubar terus nggak perlu yang lain. Tuhan nggak mau begitu. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Suatu siang ada keluarga Kristen sedang makan. Tiba-tiba di depan pintu rumah ada pengemis yang mendekati rumah itu ketok. Nah, karena ini keluarga Kristen, maka peminta-peminta ini diberi makan tapi lewat pintu belakang, samping duduk di dapur. Kan biasa begitu, bukan dapur di belakang. Dan peminta-minta ini senang karena melihat bapak Kristen ini, bapak yang punya rumah ini sedang mengambilkan makanan di meja, di mana dia melihat istrinya orang ini dan anak-anaknya lagi makan. Nah, begitu bapak Kristen ini sudah ngisi piringnya, lalu dia menuju ke dapur dan dia duduk di lantai bersama peminta-minta. Karena Kristen, maka dia bilang, ikuti doa saya. Baik, Bapa kami dalam surga. Karena Kristen dong. Lalu orang ini bilang, Bapakmu dalam surga. Nah, tertawa dong. Si Kristen sadar mungkin kurang kencang. Ikuti ya? Ya. Bapa kami dalam surga. Sama Bapakmu di dalam surga. Akhirnya nggak jadi makan. Dia tanya, tadi kamu dengar apa Bapak kamu? Lalu kamu ngomong apa Bapakmu? Kenapa? Ini lo jawaban yang bagus. Kalau saya bilang Bapak kami, berarti kita saudara dong, kakak adik. Kalau kakak adik, masa keluargamu makan di meja, aku makan di lantai. Keren nggak ilustrasi? Ini saudara. Rusaknya kekristenan itu dari Amerika. Amerika itu negara yang punya pengaruh besar kepada dunia. Lihat yang namanya Hollywood, ya, band-band terkenal apa saja dari Amerika. Gereja-gereja karismatik yang ada di Indonesia, kiblatnya itu Amerika. Banyak pendeta-pendeta Indonesia ingin bergaya Amerika. Puji Tuhan, akhirnya kita mulai sadar, ternyata yang dari Amerika nggak semuanya baik. Katakan amin. Nah, salah satu rusaknya kekristenan di dunia, praktek perbudakan. Masih ingat? Di abad yang ke-17, abad yang ke-18, sampai abad 19. Bahkan ketika Obama kecil, umur 10 tahun, harus kembali ke Amerika setelah dia 2 tahun sekolah SDN 1 Cikini, Jakarta. Waktu Obama kecil ini, praktek hitam putih masih keras di Amerika. Itu tahun 70-an awal. Obama kulit hitam, walaupun mamanya orang Amerika asli. Nah, saudara, praktek perbudakan itu dikotbahkan di gereja. Ini rusaknya kekristenan.
Saya kembali lagi. Ketika orang-orang yang mengaku murid Yesus anak Bapa di surga, tapi lupa konsep Bapa kami yang di dalam surga, maka tidak sedikit murid Yesus egois. Aku nggak butuh orang lain. Aku ke gereja untuk aku dan keluarga. Apalagi yang suka titip persembahan. Ada orang yang titip persembahan. Aku sibuk nggak bisa datang. Tolong masukkan ke kantong kolektor. Ada nggak? Kok di Jatinangor nggak ada semuanya. Saya tanya, kenapa kok kamu titip? Wih, jahat saudara. Ya supaya Tuhan nggak marah kepadaku. Yang penting aku nggak datang nggak apa-apa, persembahan Tuhan datang. Itu konsep agama. Mengerikan sekali. Jadi kalau kita tidak pernah hidup benar dengan yang lain, maka seaktif apa saudara di gereja sibuk pelayanan, maka Tuhan tidak berkenan untuk hidup kita. Saya ingin cek suara saya di Facebook, Instagram, Zoom lancar nggak? Jelas nggak? Karena di daerah saya ini gemal sekali ini, saya nggak tahu. Atau karena saya membelakangi monitor, oke ya. Tolong Hanif. Nah, ini ada jawabannya. Operator saya ini namanya keren, Hanif Umar Muslim dia. Tapi dia suka dengar firman Tuhan kalau saya mengajar. Dia anak saya. Dia orang Minang asli. Luar biasa. Nah karena saya mengajarkan begitu. Nggak penting masalah agama. Aman, Hanif? Aman. Semua? Ya. Nggak penting masalah agama. Agama itu buatan manusia kok. Ayo. Ini umat beragama ya. Dengerin senyimpang dikit lagi. Karena saudara lihat cara saya khotbah, walaupun saya pendeta, tapi kalau saya mengajar, tidak ada istilah dan bau teologi sama sekali. Bahkan bau-bau Kristen pun tidak. Ya, saya tidak mulai dengan doa tadi. Karena doa itu masing-masing kok. Serius. Nah, yang baru kenal saya hari ini, saudara lihat cara saya ngajar. Walaupun saya pendeta, tapi saya tidak pernah membawa cara ke Kristen. Nah, saya sering ketemu kelompok-kelompok yang fanatik itu. Saya beri pertanyaan gini ya, tolong jawab juga. Saudara percaya nggak Tuhan itu adil? Jawab. Betul? Baik. Saya mau buktikan. Ternyata orang beragama yang fanatik, termasuk agama Kristen, Katolik, Protestan yang fanatik, ternyata kata adil bagi orang beragama untuk Tuhan itu kalau seiman dengan dirinya. Jawab, salah atau betul kalimat ini? Loh, kok diam saja? Sampai hari ini 3 hari lalu saya masih membereskan pernikahan beda agama. Ternyata bukan Kristen dan Islam atau Islam dan Hindu, Protestan dan Katolik. Itu masih ribut sampai hari ini. Betul tidak? Saudara lihat, negara-negara yang disebut negara beragama itu ternyata negara yang paling kacau, perangnya nggak habis-habis, dan negara yang paling miskin di dunia. Katakan amin, saudara. Justru negara-negara sekuler yang nggak beragama lebih damai umatnya. Lo jawab iya atau tidak? Maka itu walaupun kita Kristen, jangan fanatik dengan Kristen. Karena Kristen tidak berasal dari hati Tuhan Yesus. Catat itu. Ternyata semua orang beragama percaya Tuhan adil. Tapi Tuhan yang adil yang disembah oleh sekelompok orang tertentu tidak adil untuk dirinya.
karena susah bergaul dengan yang tidak seiman. Jawab ya atau tidak? Maka ini kita harus mengerti. Ini saya kalau lihat wajah saudara dari sini banyak yang ini apa? Itu dia cukup begini. Saya mau buktikan. Bukti ada satu ayat dalam Alkitab bahwa Bapak kita itu cuma satu, walaupun terdiri dari sekian ribu bahasa di dunia. Kisah Rasul 17 ayat 26. Coba lihat ayat ini. Supaya mulai hari ini nggak ada lagi Kristen yang terkotak-kotak. Nggak ada. Ya lihat aja. Orang Katolik, orang Protestan, orang Advent, orang Baptis, orang Pentakosta, orang GBI, orang Betani, orang Mawasarat, orang apa saja. Alkitabnya sama atau beda? Tapi kelakuannya beda. Betul? Ayo, sampai hari ini mau nggak orang Pentakosta suruh kebaktian gereja Katolik? Lu jawab, saya tanya. Ini yang menyedihkan hati Tuhan. Sudah? Kita baca. 1, 2, 3. Dari satu orang saja Bapa telah menjadikan segala bangsa, semua bangsa dan umat manusia untuk menjadi seluruh muka bumi. Dan ia Bapa itu telah menentukan musuh-musuh bagi mereka dan batas-batas kerjaan mereka. Tahu nggak arti firman ini? Kalau sekian ribu bahasa dan sekian ratus bangsa di dunia itu asalnya dari satu orang saja. Berarti kita ini satu keluarga. Papa satu. Hebat ayat ini. Nah, gara-gara firman ini, saudara, Tuhan memampukan saya untuk bisa bergaul, bersekutu dengan siapa saja. Agama saya nggak pernah sibuk mikir warna kulit, budaya, bahasa, enggak. Saya punya prinsip begini, dan banyak orang yang kenal saya setuju. Begini prinsip saya, pokoknya dia orang. Keren nggak kalimat itu? Entah orang seperempat, orang separuh, kan ada orang cacat tinggal seperempat badannya, tapi masih hidup. Pokoknya dia orang. Saya mau bersekutu dengan semua saudara saya di bumi. Percaya sekarang bahwa kita ini keluarga besar? Loh, saya tanya, Bapak kita sama? Jangan membeda-bedakan orang. Izinkan saya ngomong ini ya. Yang tersinggung itu orangnya. Di Indonesia ini cuma ada 2 suku yang paling kurang ajar dan rasialis. Tionghoa dan Batak. Dengar ini. Kalau ada papa mama Tionghoa, ada papa mama Batak, terus anaknya tidak ketemu yang satu suku, itu bisa ribut. Betul apa salah? Bertobat. Siapa bilang orang Tionghoa paling hebat dan orang Batak paling hebat? Lihat di penjara, yang Batak juga banyak, Tionghoa juga banyak. Katakanlah main dosa ragu-ragu. Saya marah kepada papa mama Tionghoa yang melarang anaknya dengan suku lain. Begitu pula orang tua Batak bertobat. Saudara, saya mau katakan kalimat ini. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia siapapun, satu saja. Yang lain urusan kita. Cuma satu urusan Bapa. Pernahkah waktu manusia mau dilahirkan, Papa yang satu itu tanya, "Hei, aku melahirkan kamu ke dunia. Nanti kamu milih jadi bangsa apa?" Maka itu bertobat. Orang Jawa dan orang Batak yang masih rasialis. Karena saudara dan saya menjadi orang Jawa, orang Ambon, orang Toraja, orang apa saja. Dia yang menentukan, kita nggak bisa pilih. Katakan amin. Amin. Maka itu saya berkali-kali menikahkan anak-anak yang dilarang orang tuanya karena sukunya beda. Tuhan nggak akan marah. Cucu bapak mamamu yang kurang ajar.
Harus satu suku lagi. Mana ayatnya goblok? Serius yang berkata. Semua itu hak kita. Contoh, saudara punya uang 10 miliar beli kacang semua, terserah. Tuh enggak, musik cuma heran, ngapain kamu bukan pedagang kacang, kok uang segitu kamu beli kacang semua? Istilah saja. Ketika ada orang milih sepatu atau sandal, tumitnya di tengah, silakan, enggak larang, itu urusannya. Ngerti gak contoh ini, saudara? Saudara membangun rumah, lalu pintu kemudapan ke atas, silakan. Loh, betul? Karena itu hak kita. Rambutmu mau dicat warna 7, silakan 7 warna. Enggak apa-apa. Betul? Lu tanya iya atau tidak? Satu yang tidak. Apa tadi? Hanya satu hak itu yang dari Tuhan, bukan dari kita. Apa cepetan? Milih lahir di. Loh, masa lupa berarti rasialis semua. Apa tadi? Nah, itu ada orang Batak tersinggung, ada orang Jawa tersinggung. Biarin. Saya anggap itu setan. Merasa sukunya paling hebat. Setuju saya ngomong ini? Bertobat orang Batak dan orang Jawa. Setan itu, saudara. Nah, yang marah ketahuan itu orangnya. Udah gitu aja orangnya. Satu ayat lagi untuk meyakinkan kita, saudara. Ibrani 2 ayat 11. Tadi waktu di perjalanan, kami tadi berenam satu mobil dari Jakarta. Terus salah satu anak saya tanya, Pak, mau khotbah apa? Belum tahu, saya bilang. Karena biasanya kalau saya mau mengajar, saya selalu minta Roh Kudus yang memberikan tema. Karena hanya Dia yang tahu kebutuhan kita. Nah, jadi saya dapat tema ini pas saya masuk, lihat saudara nggak mau akrab itu tadi. Baca pelan-pelan. Sebab ada 3 kata mereka yang artinya beda semua. Keluarkan kata mereka di sini. Maka itu kalau saudara tidak pernah membaca dengan teliti, titik, koma, tanda baca, tanda seru, kita nggak akan ngerti. Sebab Ia yang menguduskan. Siapa itu? Ayo, Bapa di surga. Saya ulangi, sebab Ia yang menguduskan. Itu Bapa. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka yang pertama di sini? Jangan bilang kita salah. Umat manusia. Nah, ini kalau bilang kita, itu dia bilang cuma yang Kristen. Tidak. Betul? Bukankah Bapa yang satu rindu menguduskan semua manusia? Sebab Yesus mati gak cuma untuk orang Kristen Katolik saja, tapi untuk semua umat manusia. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Koma. Ayo baca. Nah, kita cari mereka yang kedua ini siapa? Ayo, cepetan. Salah. Bukan semua orang bertemu manusia. Papa dengan manusia. Oh iya. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya kok. Betul? Mereka yang kedua itu antara Papa dengan umat manusia. Mereka cepetan. Nah, ini cara saya khotbah karena saudara yang baru kenal saya selalu kalau mengajar itu interaktif. Saya nggak ingin ngomong sendiri, nggak. Saya ingin yang mendengar ngerti. Mereka semua, nah semuanya itu ialah Papa dan manusia. Baca. Ini yang luar biasa. Kenapa? Satu S-nya huruf besar. Itu siapa? Ayolah sekarang. Papa di surga. Jangan ngomong Tuhan. Karena kalau kita menyebut Tuhan dengan Papa, itu akan beda. Kita akan bicara tentang satu Papa di dunia ini.
Mereka semua, yaitu Bapa dan semua umat manusia, berasal dari yang satu. Titik koma. Bedakan. Kenapa yang pertama koma saja, kedua titik koma? Soalnya dalam tata bahasa ada perbedaan antara koma dan titik koma. Titik koma itu penjelasan yang lebih luas dan lebih besar daripada sekedar koma. Titik koma. Itulah sebabnya. Ya, stop. Iyanya di sini Yesus. Tidak malu menyebut. Nah, siapa lagi mereka ini? Umat manusia. Keren ya. Saya harap saudara nangkap loh. Itu Bapa di surga. Dia tidak pernah membedakan suku, bangsa, warna kulit dan bahasa. Setuju? Ternyata semua umat manusia dengan penciptanya itu asalnya dari yang satu. Lalu gabungkan dengan Kisah Rasul 17 ayat 26 tadi. Nah, sejak saya mengerti ayat ini, begini cara saya memandang siapa saja. Oh, itu calon saudaranya Yesus. Itu calon saudaranya Yesus. Betul nggak? Suatu hari nanti semua akan jadi anak-anak Bapa di surga. Yang Tuhannya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Itu dia. Ayo mulai hari ini kita punya konsep yang benar. Maaf ya, karena ini pertama kali anak saya Hanif ini ada di Karawang. Nanti saudara tanya dia, kapan saya ketemu dia? Waktu itu saya lagi makan di restoran Jepang di satu kota di Sumatera. Hanif ini kerjaannya GoFood. Nah, kalau saudara mengikuti cara saya, ikuti. Saya ini kalau makan di mana saja dan ada GoFood, apalagi sebutannya Gosen, ya sejenis itu, saya pasti akan belikan mereka makan, saudara, di restoran itu. Kenapa? Coba kita balik posisi. Kalau kita kerjanya GoFood dan selalu beli makanan bukan untuk diri kita, pernah nggak sesekali aku kok pengennya bisa makan yang ini? Lu ya atau tidak? Nah, itu yang saya rasakan untuk semua yang kerja GoFood. Di mana saya makan, saya akan minta dia makan. Kamu milih. Dan rata-rata mereka itu segen, milihnya yang murah. Seperti anak saya ini, dia milih dua makanan yang paling murah, tapi dia tahu diri. Saya batalkan pesanannya. Lalu saya carikan yang paling mahal, yang paling enak di restoran. Tanya dia. Nah, karena ketika saya lagi makan dengan beberapa saudara di restoran Jepang itu, dan dia masuk, Roh Kudus bilang tentang masa kecilnya begini begitu. Saya nggak kenal. Saya nggak tanya dulu karena jam kerja dia, tapi saya pesan makanan. Sambil nunggu makanan, saya minta nomor HP-nya. Untuk apa, Pak? Nanti saya beritahu. Ya udah. Kemarin pagi saya jam 5:30 sudah ada di bandara Cengkareng, Terminal 3, karena saya ada pemberkatan cucu saya menikah di Bali. Nah, karena dari rumah itu 4:30 pagi, ya belum makan. Sampai sana jam 5 lewat, bakso Agung sudah buka. Saya makan. Begitu melihat yang melayani saya, namanya Muhammad Ali Baskar apa, terus Kudus bilang, anak ini lagi kecewa dengan hidupnya. Terus selesai makan, saya kembalikan mangkok dan piring nampannya. Terus saya tanya, boleh siapa namamu? Boleh saya minta nomor HP? Untuk apa, Pak? Nanti saya akan cerita, kamu kerja.
Nah, ketika saya landing di Bali, dia baru jawab, karena penasaran, Bapak kenapa? Terus saya ceritakan tentang hidupnya. Dia itu 7 bersaudara, dia anak kelima. Dan satu-satunya anak yang gak disayangi bapaknya cuma Ali. Itu dia kaget, kenapa saya bisa tahu. Tadi malam sudah 1:30, saya sudah tidur. Terus saya lupa matiin HP, saya ada nomor dia. Dia telepon. Kaget saya. Pak, saya nggak bisa tidur. Karena saya penasaran. Bapak itu punya ilmu apa? Kok bisa tahu? Saya bilang ilmunya Kristus. Saya bilang, ilmu apa itu Pak? Nah, kesempatan saya bilang. Itu 1:30, dia nggak bisa tidur. Yes, 4:30 dia WA saya lagi. Dia kira mudah siapa Papa, saya pernah kerja ya. Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Nah, kembali kepadanya. Begitu saya selesai makan, saya WA dia tentang apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. Dia kaget. Dan dia dalam tanda kutip maksa untuk ketemu saya siang itu juga. Karena dia ingin tahu kenapa. Ada orang gak kenal bisa tahu. Ya udah, akhirnya saya sudah datang dia ke hotel tempat kami nginap. Wah, Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, karena dia cuma GoFood aja mau gaji berapa, saya tawaran, kamu mau ikut Papa ke Jakarta nggak? Karena dia ingin hidupnya lebih baik lagi. Nah, ada Jakarta sampai akhir. Ngerti? Ibrani 2:11 itu semua orang yang belum percaya itu calon-calon adiknya Yesus yang akan diselamatkan suatu hari nanti. Nah, bukti yang lain lagi dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul. Kalau saudara pernah meneliti akan kebongkar. Dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul, Yesus disebut anak tunggal Bapa. Shopee-nya matiin itu, Shopee. Matiin cepet. Enggak. Urusan belanja nanti. Yang mana? Yang punya Shopee yang mana beli itu? Yang mana itu? Oke ya, saya lanjut. Tapi begitu kitab Roma sampai Wahyu, bukan Pak Wahyu Immanuel, sebutannya berubah, anak sulung Pak. Ayo kita bongkar. Apa bedanya Matius sampai Kisah Rasul disebut anak tunggal, tapi begitu kitab Roma, Hanif tolong lupa iPad-nya Papa charger yang hitam, bukan kabel hitam. Nah, lupa caranya ada bagian kelima toh. Nah itu. Ayo, apa bedanya? Mengapa di Matius sampai Kisah Rasul disebut anak tunggal, tapi begitu Roma sampai Wahyu anak sulung? Cepetan. Yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Ayo, kenapa? Ayo cepetan. Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Ya, kalau anak tunggal sendiri nggak punya saudara. Tapi karena setelah hari Pentakosta gereja lahir, Yesus punya adik-adik yang mantan bajingan ini. Enggak amin kalau mantan bajingan kita. Mungkin juga masih ada bajingannya di sini, siapa tahu. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Nah, yang tersinggung saya mau buktikan. Kok kalau kita ini mantan bajingan, cuma lupa. Siapa waktu masih SD kelas 4 dulu pinjem pensil temannya lupa balik sampai hari ini? Kok tertawa? Loh, betul nggak? Berarti kita bajingan, tahu susah bener nih. Walaupun cuma pensil. Ini ilustrasi. Saya masih kecil dulu, papa kita punya tetangga pas sebelahan.
Nah, di halaman tetangga ada pohon mangga. Dan salah satu dahannya itu ada di kok saya pertama duluan, saya belum ngomong ini. Hebat. Di situ ada. Oh, di situ ada. Suka ngambil nggak? Ayo. Ngerti? Jadi kalau kita pernah ambil mangganya tetangga, jangan alasan. Yang salah bukan saya, kenapa dahannya bisa alasan. Ini loh bedanya kita dengan yang lain. Ini banyak yang belum tahu. Buat yang lain, bawa biskuit nggak, Bu? Bawa biskuit nggak? Ada biskuit? Saya nggak bawa. Oh, dia tidurnya. Bedanya kita dengan yang lain dalam hal dosa itu keren. Semua yang di luar kita, yang mereka sembah, dosa itu akan diukur besar kecilnya. Dosa itu akan ditimbang berat ringannya. Dosa itu akan disesuaikan hukumannya dengan jenisnya. Betul? Itu pun masih ribet ditimbang lagi. Nah, kalau papa kita keren, dosa itu dosa. Tidak ditimbang berat kecil, besar kecil, berat ringan, tidak. Maka itu dianjurkan kalau dosa sekali yang besar. Sebab dosa kecil, dosa besar, neraka sama dalamnya. Keren ya? Loh, ini serius. Jadi misalnya buat papa, kita mencuri 50.000 dengan yang koruptor 1 triliun, nerakanya sama dalam. Catat. Jadi mau milih yang mana? Lu kalau suruh milih sombong gitu. Ini papa kita. Maka itu lihat hukum. Ya, saya nggak hafal satu pasal pun KUHP. Saya nggak hafal. Kitab undang-undang hukum perkara itu bisa pidana atau perdata HP-nya. Tapi dipelesetkan oleh orang Indonesia. KUHP itu kasih uang habis perkara. Itu keren juga. Saya hafal KUHS. Kitab undang-undang surga, saya hafal. Pasal pembunuhan. Multimedia 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini nggak kelihatan orangnya. Mesti dipindah Pak, kembali diganti lah. Gimana dia mau komunikasi dengan yang khotbah? Enggak kelihatan. Lihat ini KUHS tentang pembunuhan. Kalau KUHP tentang pembunuhan, macam-macam. Pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan satu orang, pembunuhan rame-rame, pembunuhan mutilasi, macam-macam. Tapi KUHS cuma 1. Baca 1, 2, 3. Terus, dan kamu tahu? Ayo jujur. Bisakah seorang pun lolos dari KUHS tentang pembunuhan? Jawab. Betul? Tidak. Tapi ada yang sombong. Pak Wahyu, saya nggak benci, cuma pas ketemu. Sama goblok. Mas, loh, kira-kira ada nggak orang nggak benci tapi malas ketemu? Jawab cepat. Berarti orang itu pembunuh. Berani ngomong, aku bukan bajingan. Hati-hati. Saya percaya bukan lagi ini. Di ruangan ini termasuk mengikuti online, ada pembunuh-pembunuh yang belum ketangkap. Saya turunkan, malas ketemu masih agak besar. Adik bungsunya benci, itu namanya jengkel. Jujur, ada manusia nggak pernah jengkel dengan siapapun. Nah, berarti pembunuh. Ini hebat KUHS ini. Suami istri. Caranya ngecek apakah suami itu harmonis atau tidak.
Pak Gembala, Ibu Gembala, tolong cek. Bisa sering doa bareng nggak? Saya tanya balik. Suami sedang jengkel dengan istri, nggak marah loh, jengkel. Istri jengkel dengan suami, saya tanya bisa doa bareng nggak? Boro-boro, lihat muka bisa nyenyak, doa bareng. Betul? Berarti pembunuh nggak ini orang? Ih, ngeri. Dan catat kalimatnya, tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Berarti ke neraka. Luar biasa. Maka itu Roh Kudus menyuruh saya mengajar hari ini tentang hal ini. Jadi setuju kalau berdosa jangan nanggung-nanggung. Lu serius, nggak berzina tapi suka mengintip pornografi sama goblok. Kenapa nggak lanjut saja? Tuh sama-sama masuk neraka. Hebat ya Bapak kita itu. Nah sekarang hukum perzinahan, ini lebih keren lagi. Nggak usah dibaca, semua murid Yesus tahu. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya terus, kok pura-pura lupa apa kamu? Maka dia sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur loh, di pikirannya. Saya beri 2 pertanyaan. Setua-tuanya orang tua, matanya masih bisa kurang aja nggak enak. Jawab cepat. Nah, sependeta-pendeta seorang pendeta, ini pendeta sakti, matanya masih bisa kurang ajar. Berarti kita semua, oh Tuhan ampuni aku. Jadi ini bedanya kita dengan yang lain. Wih, saya sampai jadi berzina buat Papa di surga. Itu nggak perlu ketemu orangnya, meluk enggak, nyium enggak, cuma ngeliat. Ini hukum sempurna. Masih berani berkata aku bukan mantan bajingan? Bersawab cepat. Nah, mantan-mantan bajingan ini diakui saudaranya. Jujur, kalau Yesus itu kita, mau nggak ngaku yang itu saudara kita? Boro-boro. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu kalau saya simpulkan dari semua yang kita pelajari sampai kalimat ini, pantas Yesus berkata di Matius 5, jangan angkat telunjukmu untuk saudara. Betul? Yang berzina kamu, lah yang ngomong, lu coba ngomong. Ini nggak ada yang lolos. Sehebat-hebatnya pendoa, sehebat-hebatnya pengkhotbah, manusia tetap manusia. Maka itu dia berkata, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena kita ini penjahat semua, cuma dapat anugerah saja. Amin. Stop menghakimi orang. Jadi kalau gitu mengampuni itu apa? Keren buat saya mengampuni itu bukan ya udah aku mengampuni kamu, belum tentu. Ya udah aku maafkan kamu, belum. Ternyata begini konsep mengampuni. Saudara dan saya kemarin-kemarin pernah berdosa enggak? Yang belakang jawab cepat, pernah berdosa enggak kemarin-kemarin? Sering. Enak pernah. Sombong. Belum betul enggak? Ini sering loh. Hari ini bisa berdosa tidak? Besok-besok? Pas. Nah mengampuni itu begini. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya, kemarin-kemarin aku sering berdosa, hari ini bisa, besok mungkin juga bisa.
Lalu kita menuntut orang yang di samping kita untuk nggak boleh bersalah. Pilihkan satu kata di antara dua. Orang kayak begini itu bajingan atau biadab? Enggak, salah satu dua-duanya lagi. Coba salah satu. Bajingan atau biadab? Biadab. Sebelum saudara berani menuntut yang di sampingmu untuk nggak salah, tuntut dirimu sendiri. Sanggup? Belum sanggup? Sombong, nggak bisa. Nggak mikir jawab ini. Loh, saya tanya lagi. Berani nuntut diri sendiri atau nggak berdosa? Saya nggak berani. Karena ini manusia. Nggak begitu yang di samping kita berdosa, bersalah kepada kita, menurut hukum kasih ini, kita harusnya tertawa. Bukan mentertawakan yang berdosa, mentertawakan ini ternyata kita dua sama. Amin. Kalau suami istri selalu begitu, nggak ada perang di rumah. Amin. Karena saling sadar ya saudara, aku juga bersalah. Lagi sekali, tidak ada hukum ini di yang lain, hanya ada di dalam Kristus. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, seluruh, yang memberitahu bagaimana mungkin bajingan-bajingan seperti kita punya status anak-anak dari pencipta alam semesta. Nggak ada yang ngamen tuh. Kalau tersinggung berarti tolong kami. Saya ulang lebih tadi. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bajingan-bajingan seperti kita ini dapat status anak-anak pencipta alam semesta. Saya beri contoh. Presiden kita yang sekarang anaknya cuma satu. Kira-kira untuk diangkat jadi anaknya Presiden Prabowo susah atau mudah? Susah. Ditanya macam-macam. Tapi Bapa di surga cuma satu persyaratannya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata bajingan-bajingan seperti kita bisa berstatus anak-anak pencipta alam semesta. Bukan karena dibaptis, bukan karena kemana-mana bawa Alkitab terus pakai kalung salib semeter, orang malah lari. Satu-satunya alasan bajingan-bajingan seperti kita dapat status anak dari pencipta alam semesta, karena kita nggak punya musuh. Berbahagia orang yang kemana-mana membawa damai, nggak punya musuh. Saya mau tanya nih, jawab yang betul, awas kamu aja. Mana lebih mudah, berdoa puasa atau ngampuni? Ngaku. Ada yang sombong ngampuni. Lu betul? Saya ulang lagi pertanyaannya. Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Nah, itu kita. Mana lebih mudah, tidak punya musuh atau memberi persembahan? Nah, itu dia kurang ajarnya kita. Dan setan paling tahu ayat ini. Untuk menggugurkan status mantan-mantan bajingan seperti kita ini yang diangkat jadi anak-anak pencipta alam semesta, untuk menggugurkan status ini, setan nggak perlu doa puasa untuk mengganggu hati kita. Setan tidak perlu pakai kekuatan ekstra, dibuat tersinggung saja. Berarti kita punya musuh kan? Berarti status kita sebagai anak Tuhan gugur. Saya tanya, berarti ada pendeta nggak masuk surga, Ustaz? Walaupun pintar khotbah tapi masih punya musuh, bisa nggak? Hati-hati, jangan bisa-bisa saja.
pendoa syafaat yang hebat doanya. Kalau masih punya musuh, status ini gugur, maka itu Tuhan lebih sayang orang yang nggak punya musuh dari doanya berjam-jam. Saya tanya, kalau ada orang Kristen doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin, itu bagus atau tidak? Enggak, itu malas, itu nggak kerja. Oh ya, baru saja. Ini loh, gereja banyak gobloknya begini. Ya kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, apa kerja? Nah, salah semua. Terjadi gereja. Enggak suka. Dulu ya sebelum COVID kan banyak menara-menara doa. Puji Tuhan COVID akan bubar semua. Karena awal-awal COVID korban mati banyak dari menara doa. Karena tertutup rapat pakai AC. Serius loh. Orang di masjid lebih aman daripada orang Kristen zaman itu. Loh, betul tidak? Nah, setiap kali saya diundang ke menara doa, saya tuh punya kebiasaan jelek, tapi Tuhan suka. Begitu saya tiba, saya tanya, maaf ya, siapa yang punya utang, pulang, jangan doa di sini. Itu kurang ajar, saudara. Punya utang sembunyi di menara doa, HP dimatiin. Ayo kalau saudara yang diutangi orang itu mau nagih susah nggak? Nah itu kurang ajar. Kalau kamu punya utang, kerja goblok, jangan berdoa. Kalau berdoa utang lunas, ayo utang semua, Tuhan yang bayarin dasmu goblok. Yang nggak ngerti kok usah tahu. Mesti marah. Ini pengajaran dari mana punya utang didoakan, enak saja. Adakah yang seperti itu? Malu, ya udah, nggak usah ngomong. Serius. Jadi kebanyakan doa Tuhan malah nggak suka. Kerja. Jangan bim sama bim. Doa puasa sekian hari, doa seharian enggak. Jadi nggak punya musuh. Itu lebih dari doa puasa, lebih dari aktivitas doa apa saja, katakan. Maka sebaliknya saya ngomong, kalau saudara sudah yakin nggak punya musuh, nggak usah doa panjang-panjang, nggak usah puasa, Tuhan tahu. Nah yang malas, males itu, enak saja, malas apa? Ini konsep yang harus kita tahu. Berdamai dengan semua orang. Jam berapa? 1 jam. Jam 7 selesai. Tadi saya minta Pak Gembala, mau berubah. Bagian terakhir, kenapa ada orang Kristen susah mengampuni? Ternyata cuma 3 penyebabnya, enggak banyak. Cepat, 1, enggak mau rugi. Enak, dia merugikan aku, dia begitu. Nah, maunya nuntut balas. Padahal pembalasan Tuhan. Nomor 2, kenapa susah mengampuni? Karena lupa kalau diri kita sudah diampuni dulu. Betul? Ingat Matius 18? Hutang kita kepada Bapa jauh lebih banyak daripada hutang saudara kita kepada kita. Betul? Yang hutang banyak dibebaskan. Kenapa hutang kita, orang itu sedikit pada kita, kita nuntut balas. Nanti pulang baca karena hal ketiga, kenapa susah mengampuni? Karena ingin nuntut balas. Nah, ada satu cara yang paling gampang untuk ngecek dan ngetes apakah kita sudah berdamai atau belum. Cek ini. Kalau orang-orang yang merugikan saudara, menyakiti saudara, memfitnah saudara, menghina saudara, itu mengalami keberuntungan dan saudara dengar, jujur hatimu ngomong apa? Kok saya jawab, diam saja. Dan sebaliknya, orang-orang itu mengalami kerugian, rumahnya kebakar, anaknya mati kecelakaan, jujur hatimu ngomong.
Ngerti? Itu caranya ngetes. Masih punya musuh tuh. Jangan tidur malam ini sebelum saudara periksa lemari hati. Masih ada berapa ekor koleksi musuh yang kau simpan? Enggak enak koleksi kok musuh. Tapi ada nggak orang punya koleksi musuh? Jawabannya tidak. Ayo, anak mantu dengan mama mertua belum berdamai siapa? Padahal mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Ngeri sekali. Berdamai ya. Musik, siapkan diri. Cepat keluarkan yang jam 7 semua masukin. Apa sih? Oh, sudah persembahan jadi bisa pulang cepetan. Itu cara saya. Berdamai ya dengan semua orang. Selidiki aku. Baik. Saya minta ini bukan cuma lagu tapi doa. Selidiki aku. Lihat hati. Saya minta Pak Gembala yang doa. Karena hari ini Gembala suatu korban 3 kali, jangan minta doa. Di aku